Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, Taruna Madya Rizal Apriyadi Muharam STP 3801. Izin membuat video mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya telah membaca Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi di dalamnya itu disebutkan bahwa di pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian di ayat 2, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian di pasal 4 disebutkan bahwa orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat. Jadi kalau saya tangkap di sini, orang tua itu selalu ada ayah. Kemudian di pasal 6 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Di ayat 7 disebutkan bahwa anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Kemudian di ayat 8, anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa. Di ayat 12, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Saya hanya membacakan poin-poin penting dari pasal 1 barusan. Kemudian saya loncat ke pasal 3. Jadi di pasal 3 disebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kemudian di pasal 4, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Langsung loncat ke pasal 20. Di pasal 20 disebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan pasal 21, di mana negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. Jadi pemerintah harus berlaku adil, tidak boleh terjadi diskriminasi. Kemudian di pasal 26, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Jadi ketika ada anak yang menikah
di bawah umur seharusnya ada peran orang tua di situ untuk mencegah. Nah, kemudian menurut Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial, jadi implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu belum maksimal. Belum maksimalnya ini disebabkan akarnya adalah dari kurangnya kepedulian berbagai pihak. Jadi yang saya ingin sampaikan, pendapat saya, terkadang ketika seorang anak melakukan kesalahan namun bukan anak kandungnya atau anak orang lain, berarti di sini orang tua bertindak sebagai masyarakat. Kemudian kalau zaman dahulu biasanya orang tua itu menegur, mengingatkan, atau bahkan menghukum anak yang melakukan kesalahan sekalipun itu bukan anak kandungnya. Namun di zaman sekarang ini, di mana hak asasi manusia sangat dilindungi, ketika seorang anak diingatkan, dihukum oleh orang lain atau bahkan oleh orang tua sendiri, mungkin ketika dia tidak menerima, dia bisa melakukan penuntutan. Menurut saya hal ini yang menjadikan kepedulian dari masyarakat itu berkurang. Seperti itu. Mungkin sekian dulu video dari saya mengenai yang membahas tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu yang bisa saya dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.